Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Teguh Fiddin, NIM 114210100. Di sini saya akan memaparkan tutorial praktikum sistem informasi lingkungan yang berjudul layout ArcGIS. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu klik kanan pada layers, lalu ke properties, lalu klik aktif zonanya. Setelah kita oke. Lalu kita ganti layer ini dengan nama penggunaan lahan. Udah bilang itu pengacaranya ini belum mau. Ayo, tapi kan juga foto neng pos. Oh, Setelah itu kita klikkan pada layer penggunaan lahan. Setelah itu kita add data. Nah, di sini kita akan menginput administrasi sesuai dengan langkah yang kita akan lakukan. itu biasanya sih aku. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita unchecklist jalan. Kita unchecklist semuanya kecuali kontur. Lalu kita klik kanan pada layer kontur. Setelah itu kita open attribute table. Nah, untuk ikannya kita turn fill off dulu. Lalu kita ke table option. Setelah itu kita add fill. Kita beri nama Ika untuk tipenya short integer. Lalu oke. Lalu akan makan ini. Nah, setelah itu um, kita klik kanan pada tabel ini, lalu kita ke fill calculator, lalu yes. Nah, setelah itu kita mengisi rumus dengan ini, si mod dengan mod. Lalu klik OK. Maka tabel ikan nilainya akan berubah menjadi 0 dan 1. Selanjutnya yaitu kita klik kanan lagi pada layer contours. Setelah itu kita ke properties. Lalu kita ke simbologi. Lalu ke kategoris. Setelah itu value field-nya kita ubah menjadi K. Lalu add all values. Setelah itu kita mengubah keterangannya. Kita klik 2 kali. Untuk warnanya kita ubah menjadi electron gold. Dan untuk ketebalan yang -1 ini, ikan -1 kita ganti menjadi 2. Oke, setelah itu untuk nolnya kita ganti menjadi electron gold. Lalu klik OK. Setelah itu kita klik apply lalu OK. Langkah selanjutnya yaitu kita klik pada labels. Setelah itu kita checklist label features in this layer. Setelah itu metodenya kita ganti ke define classes of features and label each class differently.
Setelah itu kita ke SQL query. Setelah itu kita masukkan rumus jika sama dengan -1. Lalu klik OK. Setelah itu label fitnya kita ubah menjadi eh, version plus untuk menambahkan keterangan letter di samping font. Setelah itu kita klik simbol, kita ke edit simbol, lalu mengganti font dengan Times New Roman. Setelah itu kita ke bagian mask, stylenya kita ganti ke Hello. Lalu klik OK, klik OK. Kita ke bagian properties, eh, placement properties. Kita checklist posisinya on the line dan orientasinya kita ubah ke eh, curve. Lalu klik OK, lalu klik apply, lalu klik OK. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, kita checklist lagi jalan. Untuk kontrolnya kita unchecklist. Setelah itu kita klik kanan pada layer jalan, kita open attribute table untuk mengecek eh, nama-nama sesuai keterangan. Nah, di bagian remark ini ada jalan lain, jalan lokal, jalan setapak, dan lain-lain. Setelah itu kita close aja. Setelah itu kita ke bagian simbologi. Kita klik kanan pada layer ini, kita ke properties, lalu ke simbologi, lalu ke kategoris. Untuk value fieldnya kita nanti menjadi remark. Lalu add all values. Nah, di sini kita akan mengubah simbolnya sesuai dengan RBI. Jika sudah seperti ini, maka kita klik apply, lalu klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu langkah selanjutnya kita langsung saja ke sungai. Kita checklist air sungai, lalu kita langsung saja merubah menjadi lapis lazuli. Lalu kita OK. Nah, jika sudah, kita langsung ke administrasi desa. Lalu kita klik kanan pada administrasi desa, kita open attribute table. Nah, di sini kita akan eh, mencari kabupaten pilihan kita. Setelah itu kita zoom to select.
Lalu kita close saja, maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita klik kanan pada layar administrasi desa, lalu kita ke data, kita ekspor data. Lalu kita ke browse ini, lalu kita beri nama desa Sidomulyo. Setelah itu kita save, lalu klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita ke geoprocessing, kita checklist data agri kebun, kita ke geoprocessing, setelah itu kita ke klik. Setelah itu input feature-nya kita ubah menjadi Desa Sidomulyo. Untuk input feature-nya kita ke sesuai pilihan kita tadi, agri kebun. Agri kebun. Untuk klik feature-nya kita klik Desa Sidomulyo. Lalu output features kelasnya kita beri nama kebun klik. Lalu kita save, lalu OK. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada agri ladang, agri sawah, pemukiman, dan non-agri alam. Jika sudah seperti ini, setelah itu langkah selanjutnya kita klik kanan pada batas administrasi desa, lalu kita ke properties. Setelah itu kita ke labels, lalu checklist label features in this layer. Setelah itu metodenya kita ubah, label fieldnya kita ubah menjadi nama. Setelah itu kita mengubah font menjadi TNR. Orang aku diajarin anak di office. Lalu untuk masnya stylenya untuk Main di office Oke. di daerah ini Saropak yang kita Setelah itu kita oke. Setelah itu kita ke placement properties. ya minggu Lalu untuk duplicate labelsnya kita checklist remove duplicate labels. Setelah itu kita oke, lalu kita apply, lalu kita oke. oleh ra ikut Nah, setelah itu um, nggak boleh sama kau maksudnya asu aku lalu kita uh, drag data kabupaten dan batas administrasi ke paling atas.
Mesti buat cicilku ini loh. Jika sudah seperti ini, kita ke insert, lalu kita ke klik data frame. Iya kan gue disomo, web teh. Lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk ini kita ubah namanya menjadi insert. Insert. Lalu klik kanan pada layer ini, kita atur koordinat sistemnya. Kotaknya. Masuk. Setelah itu kita klik kanan pada insert, lalu klik add data. Setelah itu kita memilih SHP Provinsi Indonesia. Lalu kita add. Sekarang kenal apa bro? Setelah itu kita klik kanan pada data desa, lalu kita klik copy. Setelah itu kita klik kanan pada layer insert, lalu paste layer. Nah, setelah itu di sini akan kelihatan uh, desa yang kita kerjakan tadi. Seperti ini. Setelah itu kita uh, klik kotak pada data kabupaten. Setelah itu fill colornya kita ubah menjadi warna kuning agar kelihatan. Lalu oke. Setelah itu kita klik kotak pada S1 provinsi. Setelah itu kita mengubah fill colornya menjadi warna lain. Lalu kita oke. Setelah itu kita klik kanan pada SHP provinsi, lalu Berapa? ke properties, Nama apa cok? setelah itu kita ke labels, setelah itu checklist Naruh tuh label features in this layer. ah? Taruh dari berapa? Mana? Setelah itu kita ubah label fieldnya Amari kowe. chat mau ya chat menjadi chat. Iya. Ya, itu cuma di flash disk sama banyak. Nanti apa? Ya, nggak apa-apa. Nah, itu benar. Menjadi provinsi, lalu ke simbol, edit simbol. Sini kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Terus? Tekstur strukturnya kan yang berat. Setelah itu kita oke. Ya. Untuk emasnya, stylenya kita ganti ke salah. Yaitu kita ke placement properties, lalu mengubah duplicate labelsnya menjadi remove duplicate label. Lalu klik OK. Klik apply, lalu klik OK. Terus kan? Ya, kayak apa sih itu ya?
bisa skip sudah itu. Pokoknya nanti ada kayak apa namanya? Apakah tanah ini gitu? Oh, yang tabel-tabel banyak itu. Nah, ini pakai gambar tuh. Nah, di sini bagian Nanti di ininya bagian satunya sudah selesai. Setelah itu kita lanjut ke bagian dua. tahun ini Sini di bagian duanya kita klik ini kan layout view. Nah, iya. maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini tampilan insert peta dari peta yaitu seperti ini. Langkah yang kita lakukan yaitu yang pertama membuat call out untuk memberi tanda lokasi penelitian pada insert melalui teks. Setelah itu call out, setelah itu menuliskan daerah penelitian. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik kanan, setelah itu ke page properties. Pada bagian background diberi warna ultra blue atau untuk menandakan samudra. Langkah selanjutnya yaitu klik layout view di bagian kiri bawah. Setelah itu klik kanan pada layout. Setelah itu patch and print setup. Setelah itu mengubah ukurannya menjadi A3. Setelah itu mengganti name-nya menjadi Microsoft Print to PDF. Lalu mengatur orientasi menjadi landscape. Langkah selanjutnya yaitu mengatur ruler untuk memudahkan pembuatan garis tepi dengan jarak kiri 3 cm, atas bawah kanan 1 cm. Lalu kita membuat garis tepi dengan klik rectangle pada toolbar drawing. Lalu klik kanan pada kotak yang telah terbentuk. Setelah itu kita ke properties. Setelah itu ke simbol, lalu mengubah fill color menjadi no color. Langkah selanjutnya yaitu memberi grid pada peta dengan klik kanan pada peta. Setelah itu kita ke properties, kita ke grid, ke new grid. Setelah itu ke measure grid, lalu ke grid and labels. Setelah itu kita mengganti warna menjadi tanda plus menjadi merah. Setelah itu kita mengatur koordinat sistem. Setelah itu ke next hingga finish. Setelah itu kita edit grid dengan klik properties. Setelah itu ke labels, additional properties, number format. Setelah itu kita mengubah nilai rounding menjadi 0. Lalu menambahkan teks MU dan MT di setiap grid dengan tool text. Langkah selanjutnya yaitu membuat garis tepi setelah keterangan grid dengan klik ke rectangle. Setelah itu sesuaikan dengan garis bantu yang telah dibuat. Langkah selanjutnya yaitu membuat kotak keterangan dengan klik ke rectangle. Setelah itu klik kanan pada kotak yang telah terbentuk. Setelah itu kita ke properties, ke simbol. Setelah itu mengubah warna menjadi no color. Lalu langkah selanjutnya yaitu menambahkan logo pen dengan cara klik insert ke picture. Setelah itu kita sesuaikan ukurannya, lalu kita oke. Lalu kita menambahkan teks berupa nama instansi dan judul peta dengan klik teks. Lalu mengubah fontnya dengan font Times New Roman. Lalu klik OK. Begitu pula langkah-langkah selanjutnya. Demikian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.